Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW, gitu kan, katanya cinta dengan Nabi SAW. Coba kehidupan sehari-hari, jalani nggak sunnah Nabi SAW. Dan banyak sekali hal yang termasuk subhanallah pelanggaran, karena yang paling penting Nabi SAW tidak pernah merayakannya, tidak pernah melakukan itu, gitu kan. Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam, ayamnya umum. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari isya sampai subuh ayatnya kul huwallah wal maghdubi alaihim waladdallin amin, kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah nggak dibuat Nabi? Nggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah.